Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah dengan dua pematerinya, yaitu saya sendiri Radifah Rahmatul Jannah dan teman saya yaitu saudara Panji Nova Utama. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal yaitu pasar kerjasama atau pertemuan kedua belah pihak antara pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Pasar modal adalah sebagai bentuk kegiatan khususnya untuk para pengusaha dalam mencari modal atau pemberi dana untuk menginvestasikan dananya. Dan adapun pelaku pasar modal yang pertama yaitu emiten. Yang dimaksud dengan emiten adalah pemberi modal atau yang mengambil modal dari para investor. Kemudian yang kedua, investor. Investor di sini berperan sebagai penjual modal atau bisa disebut sebagai orang yang menginvestasikan dananya dalam bentuk perjanjian surat-surat berharga. Kemudian penjamin emisi atau underwriter. Yang dimaksud dengan penjamin emisi adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham dan obligasi pada batas waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh emiten. Kemudian agen penjualan atau biasa disebut dengan perantara perdagangan atau broker atau pialang. Di sini disebut dengan agen penjualan ialah pihak yang menjualkan produk dari pasar modal kepada para emiten yang akan go publik tanpa adanya surat atau kontrak secara tertulis. Yang kedua yaitu adalah instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah yaitu adalah barang yang diperjualbelikan dalam pasar modal syariah yang berbentuk surat-surat berharga dan bersifat, ada yang bersifat kepemilikan, yaitu contohnya adalah saham, dan bersifat utang, contohnya adalah obligasi. Di sini saham yaitu adalah surat berharga yang berbentuk kepemilikan dan terdapat dividen atau keuntungan. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu biasa juga disebut dengan sukuk. Sukuk ini adalah surat berharga yang berbentuk hutang dan si penghutang memiliki kewajiban untuk membayarnya dalam jangka waktu yang panjang. Yang tiga yaitu reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan modal dari masyarakat dan kemudian akan diinvestasikan dalam portofolio efek dalam manajer investasi. Yang pertama itu adalah pembagian saham, itu ada dua, yaitu adalah menurut peralihannya, itu ada saham atas unjuk, yaitu tanpa nama dan tidak ada suratnya, ialah saham atas nama. Yang kedua yaitu menurut hak tagihnya, ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ini tidak memiliki keistimewaan, sedangkan saham preferen ini adalah keistimewaannya dia selalu diutamakan. Selanjutnya di sini ada pembagian obligasi, itu ada 5 bagian. Yang pertama itu menurut peralihannya, itu ada obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Yang kedua itu adalah menurut jatuh temponya pembayaran, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya itu ada bentuk bunganya, yaitu ada yang bunganya tetap, kemudian bunga tidak tetap, dan tanpa bunga. Selanjutnya yaitu obligasi menurut segi jaminannya, ada yang dengan jaminan dan ada yang tanpa jaminan. Yang terakhir yaitu adalah obligasi menurut penerbitnya, ada perusahaan, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta. Yang terakhir yaitu adalah manajemen pasar modal atau lembaga-lembaga yang tergabung dalam pasar modal. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Pasar Modal. Tugasnya yaitu yang pertama mengikuti pertimbangan dan mengatur sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien. Kemudian yang kedua adalah melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait. Contohnya itu adalah Bursa Efek Indonesia. Kedua itu ada Badan Pengelola Pasar Modal. Tugasnya itu yaitu memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenang di bidang pasar modal.
Yang terakhir itu adalah kegiatan operasional pasar modal syariah. Kegiatan operasional pasar modal syariah ini harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan keputusan dari DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal syariah. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.